Saudara-saudara, mari kita lanjutkan membahas Diktat Eko-Teologi Taiji yang ditulis oleh Dr. Budi Munawar Rahman. Kita memasuki bab 2. Judulnya adalah Dari Teologi Antroposentris ke Kesadaran Kosmis. Teologi antroposentris lahir dari sebuah asumsi yang nampak sederhana, namun membawa dampak yang sangat luas. Manusia adalah pusat dari seluruh ciptaan. Dalam pandangan ini, alam dipahami terutama sebagai panggung tempat manusia menjalankan secara keselamatannya. Gunung, sungai, hutan, dan makhluk hidup lainnya hanya hadir sebagai latar, sebagai sarana, atau sebagai properti yang menunjang kepentingan manusia. Bahkan ketika alam diakui sebagai ciptaan Tuhan, ia seringkali tetap diposisikan secara subordinat, bernilai sejauh ia berguna bagi kehidupan manusia. Cara pandang ini membentuk struktur batin peradaban modern. Ia mengajarkan manusia untuk berdiri di luar alam, menatapnya dari kejauhan, dan lalu mengelolanya sesuai kebutuhannya dan rencana manusia. Gitu. Dalam jangka panjang, teologi semacam ini melahirkan jarak eksistensial antara manusia dan dunia yang ditinggalinya. Alam tidak lagi diperlakukan sebagai sesama kehidupan, melainkan sebagai objek yang dapat dihitung, dikendalikan, dan dimanfaatkan. Krisis ekologis yang kini kita hadapi adalah salah satu konsekuensi paling nyata dari jarak tersebut. Lynn White menulis dalam esainya berkenal The Historical Roots of Our Ecology, ekologis. Krisis menegaskan bahwa kekristenan Barat dengan penekanan kuat pada dominasi manusia atas alam, takut turut membentuk sikap eksploitatif terhadap lingkungan. Meski pandangan White menuai perbedaan, ia membuka ruang refleksi penting bahwa cara manusia berbicara tentang Tuhan, manusia dan alam memiliki implikasi etis yang sangat konkret. Teologi bukan sekedar urusan iman pribadi, melainkan fondasi cara hidup kolektif. Namun kritik terhadap teologi antroposentris tidak berarti menolak nilai dan martabat manusia. Yang dipersoalkan bukanlah manusia sebagai makhluk bermakna, melainkan manusia yang mengklaim bahwa makna hanya berpusat pada untuk manusia. Kesadaran kosmik menawarkan sebuah pergeseran halus tetapi mendasar. Manusia tetap bermakna, tetapi maknanya lahir dari relasi, bukan dari dominasi. Manusia bukan pusat lingkaran, melainkan simpul dalam jejaring kehidupan yang lebih luas dan saling bergantung. Kesadaran kosmik mengajak manusia untuk memandang semesta bukan sebagai kumpulan benda mati, tetapi sebagai komunitas kehidupan. Thomas Berry menyebut kosmos adalah communion of subject, not a collection of object. Pernyataan ini menantang cara berpikir modern yang telah lama membiasakan diri melihat dunia sebagai objek netral.
Dalam pandangan Berry, setiap unsur kosmos memiliki interioritas, nilai dan peranan dalam drama kehidupan yang lebih besar. Manusia adalah bagian dari drama itu, bukan sutradara tunggalnya. Kesadaran kosmik juga menuntut perubahan cara manusia memahami Tuhan. Dalam teologi antroposentris, Tuhan sering digambarkan terutama sebagai Tuhan manusia yang berkarya demi keselamatan manusia. Sementara alam hanya menjadi konteks sekunder. Dalam kesadaran kosmik, yang ilahi tidak dipersempit pada relasi eksklusif dengan manusia, melainkan dipahami sebagai sumber dan denyut kehidupan secara kosmos. Tuhan tidak hanya hadir dalam sejarah manusia, tetapi juga dalam proses kosmik yang jauh lebih luas, yang melampaui segala waktu dan kepentingan manusia. Pandangan ini menemukan resonansi kuat dalam tradisi Timur, khususnya Taoisme. Lao Tzu menggambarkan Tao sebagai prinsip dasar yang melahirkan dan menopang segala sesuatu tanpa paksaan. Tao tidak bertindak dengan kehendak dominatif, tapi dengan kelembutan yang memungkinkan segala sesuatu menjadi dirinya sendiri. Dalam Tao Te Ching, Lao Tzu menulis, Tao melahirkan segala sesuatu, memeliharanya, namun tidak memilikinya. Bekerja tanpa menguasai, memimpin tanpa memerintah. Kalimat ini menawarkan gambaran ilahi yang sangat berbeda dengan figur penguasa kosmik yang hierarkis dan antroposentris itu. Kita ambil contoh pendapat sekarang seperti dikemukakan oleh Machiavelli. Nah, mengatakan bahwa memang pemimpin itu sebaiknya dicintai dan ditakuti oleh yang dipimpin. Tapi kalau saya tidak bisa mendapatkan keduanya, saya akan memilih pemimpin yang ditakutin itu. Jadi sekolah kepemimpinan kita itu sudah didominir pengaruh oleh prinsip-prinsip antroposentris itu. Kesadaran kosmik juga menantang pemisahan tajam antara yang sakral dan yang profan. Dalam paradigma antroposentris, yang sakral sering kali ditempatkan di luar dunia. Di wilayah transenden yang terpisah nun jauh di sana dari alam itu. Alam hanya dunia profan yang nilainya ditentukan oleh fungsi praktisnya. Sebaliknya kesadaran kosmik memandang kesakralan sebagai sesuatu yang imanen, hadir di dalam dan melalui dunia. Alam tidak hanya menunjuk kepada yang ilahi, ia adalah salah satu cara kehadirannya yang ilahi itu sendiri. Filsuf Belanda B. Spinoza telah lama menantang perpisahan ini melalui gagasan tentang Deus sive natura, Tuhan atau alam. Bagi Spinoza, Tuhan bukanlah entitas personal yang berdiri di luar dunia, melainkan realitas tunggal yang menampakkan diri dalam alam semesta. Tahun 2002 tuh, Spinoza ya berpendapat begini ya. Meski pandangannya sering dicurigai sebagai panteisme, pemikiran Spinoza membuka kemungkinan etika yang berakar pada penghormatan mendalam terhadap alam. Karena mencederai alam berarti mencederai ekspresi ilahi itu sendiri. Peralihan dari teologi antroposentris ke kesadaran kosmis juga menuntut perubahan cara manusia memahami dirinya.
manusia tidak lagi dipahami sebagai subjek otonom yang terpisah, melainkan sebagai makhluk relasional yang keberadaannya selalu terjalin dengan yang lain. Identitas manusia tidak berdiri sendiri, tapi terbentuk melalui relasi. Dengan tanah yang diinjaknya, udara yang dihirupnya, dan komunitas kehidupan yang menopangnya. Dalam perspektif ini, krisis ekologis menjadi krisis identitas karena ia merusak relasi-relasi yang membentuk manusia itu sendiri. Menurut Martin Buber, menegaskan bahwa manusia hanya menjadi dirinya sendiri dalam relasi aku engkau, bukan relasi aku itu objek ya, yang objektifikasi ya. Jika alam diperlakukan semata-mata sebagai itu, sebagai objek, maka relasi manusia dengan dunia menjadi miskin makna. Kesadaran kosmik memandang manusia untuk mengembangkan relasi aku engkau yang lebih luas, yang mencakup alam sebagai sesama keberadaan, bukan sekedar alat. Namun pergeseran menuju kesadaran kosmik tidaklah mudah. Ia bertabrakan dengan struktur ekonomi, politik, dan budaya yang telah lama beroperasi berdasarkan logika antroposentrik. Kapitalisme global misalnya bergantung pada eksploitasi sumber daya alam dan tenaga manusia secara terus-menerus. Dalam sistem semacam ini, alam sulit dipahami sebagai subjek karena ia harus tetap menjadi komoditas agar roda ekonomi terus berjalan atau berputar. Ya. Kesadaran kosmik dengan demikian bukan hanya persoalan spiritual, tapi juga menjadi persoalan politis. Ya. Disinilah letak ketegangan penting dalam teologi kontemporer ya dan kesadaran kosmik menuntut perubahan paradigma yang radikal. Tapi perubahan itu tidak dapat direduksi menjadi makna idealistis tanpa daya transformasi nyata. Ia harus menemukan jalan untuk menjelma dalam praktek hidup. Dalam cara manusia bekerja, mengonsumsi dan berevolusi. Berelasi. Ya. Tanpa perwujudan konkret, kesadaran kosmik berisiko menjadi retorika indah yang tidak mengubah apapun itu. Hal ini belum menawarkan, bab ini belum menawarkan jawaban praktis, tapi menyiapkan landasan konseptual yang diperlukan untuk melangkah lebih lanjut itu. Dengan meninggalkan teologi antroposentris, manusia tidak kehilangan martabatnya, melainkan justru menemukan kembali tempatnya yang sejati di dalam kosmos. Kesadaran kosmik bukanlah pelemahan manusia, tapi pendewasaan manusia. Ia mengajarkan kerendahan hati kosmik, kesediaan untuk mendengar, dan keberanian untuk hidup selaras dengan kehidupan yang lebih besar dari dirinya sendiri. Dalam bab-bab berikutnya, khususnya ketika Taiji mulai dibahas secara lebih eksplisit, kesadaran kosmik ini akan diterjemahkan ke dalam bahasa tubuh, gerak, dan pengalaman langsung. Namun pada tahap ini cukup ditegaskan bahwa transformasi ekologis yang sejati harus dimulai dari transformasi teologis dan filosofis. Cara manusia memahami Tuhan, alam, dan dirinya sendiri menentukan cara ia memperlakukan dunia. Dari
Sinilah perjalanan ekoteologi Taiji benar-benar dimulai dari sebuah kesadaran bahwa manusia bukan pusat segalanya, tapi bagian sadar dari kosmos yang hidup dan bernafas. Waduh, saya kok jadi merasa kecil itu ketika melihat tulisan Pak Budi yang demikian luas dan mendalam itu. Saya hanya memetik apa pucuk dari gunung es saja, karena di dalamnya masih ada 90% yang lebih dalam lagi. Dan ini diungkapkan melalui oleh Dr. Budi Munawar Rahman melalui dalam bentuk diktat ekoteologi Taiji. Dia mendapatkan bahan ini setelah membaca daftar pustaka yang demikian. Ya. Ya, terus terang aja sebagai orang awam, ini kalau enggak ada apa interest khusus betul-betul nggak akan betah membahas ini. Kita hanya menunggu trickling down, menetes melalui orang-orang seperti Budi Munawar Rahman ini. Kita akhirkan perjumpaan kita di sini dan sampai jumpa lagi